Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dzarrin, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Wa la an taghduwa fata'allama baban al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal bih khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati para imam masjid, para pengurus masjid, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, hadirin wa hadirat jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini Allah taala masih memberikan taufik hidayah kepada kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian duduk kita sejenak di rumah Allah dengan niat i'tikaf menjelang salat Isya nanti. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semua amal ibadah yang kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita mulai pengajian kita. Untuk diketahui dari pengurus, maka pengajian Jumat malam Sabtu ini dua ustadznya. Dua ustadznya, jadi saling gantian. Kajiannya fikih dengan umum, akhlak, fikih dan umum. Jadi fikih, kemudian Jumat besok umum akhlak, kemudian Jumat besok insyaallah Allah Ta'ala panjangkan umur kita lanjut dengan bab fikih ini. Ini penting sekali. Fikih ini tolak ukur sah atau tidaknya ibadah kita. Ini ilmu fikih, ilmu syariat. Tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Maka ini bab ubudiyah namanya. Betul tidak sholat kita? Karena kadang-kadang ada orang yang sholat, rupa-rupanya sholat yang dia kerjakan itu mungkin sudah sekian lama, rupanya kalau menurut ilmu syariatnya tidak sah. Bahkan ada satu orang sahabat yang sholat di dekat Nabi di Masjid Nabawi. Nabi duduk di Masjid Nabawi, ada seorang sahabat sholat. Ketika sahabat itu sholat, Assalamualaikum, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, kata Nabi. Kembali kamu sholat lagi. Sholatlah kamu lagi. Sesungguhnya kamu belum sholat. Sholat lagi sahabat itu dengan sesuai yang dia ketahui, sesuai yang dengan ilmunya, sesuai yang dia tahu. Habis sholat, Nabi suruh ulang lagi. Karena ada sesuatu yang kurang di dalam sholatnya, yang menyebabkan sholatnya itu tidak sah dia. Ini pentingnya kita mengetahui ilmu fikih ini. Dan kita belajar satu bab nanti, bab sholat, bab lain-lain, bab ini. Ini belajar satu bab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar radhiyallahu anhu, berpagi-pagi engkau pergi belajar satu ayat Al-Qur'an. Pergi kita belajar satu ayat Al-Qur'an, khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin. Maka belajar satu ayat Al-Qur'an itu lebih baik daripada salat sunnah 100 rakaat. 100 rakaat. Wala antaghdua fata'allama baban minal ilmi, dan engkau pergi belajar satu bab daripada bab ilmu. Umila bihi aw lam yu'mal bih, baik ilmu itu ilmu yang bisa diamalkan atau ilmu yang tidak bisa diamalkan, baik ilmu itu diamalkan atau belum diamalkan, kita belajar saja baru. Duduk kita belajar saya dulu,
maka itu khairun laka mi an tusalli alfa rakaatin, lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Ada orang di situ solat 1000 rakaat solat sunnah. Ada orang di sini duduk dia belajar satu bab ilmu agama. Maka orang yang duduk belajar bab ilmu agama itu lebih baik lagi, lebih utama lagi. Itu maka besar sekali belajar ilmu agama, ilmu fikih. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita belajar fikih ini tentang solat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji. Itu bab ubudiyah namanya, bab ibadah. Nanti ada namanya fikih muamalah, tentang jual beli, bagaimana jual beli yang betul, tentang minjam meminjam, sewa menyewa. Itu nanti ada bab muamalah namanya. Kemudian bab fikih ini ada namanya bab munakahat, bab tentang pernikahan. Bagaimana itu berkhidbah, bagaimana walimah, bagaimana nanti yang lain-lain. Itu ada bab nusyus, bab kosmah. Itu namanya bab munakahat nanti itu. Ini sekarang kita bab ubudiyah, bab ibadah. Sebenarnya dimulai dari solat. Bagaimana solat itu? Yang sesuai Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Akan tapi namanya solat itu ada syarat sahnya solat. Syarat sahnya solat itu yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci hadas kecil, hadas besar. Syarat sahnya solat, kalau syarat itu tuh ditunaikan sebelum kita solat, mesti ada suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian suci pakaian, badan, tempat kita sholat dari najis. Kemudian yang ketiga, masuk waktu sholat. Kemudian yang keempat, kita menghadap kiblat. Kemudian menutup aurat. Kemudian mengetahui kefarduan sholat. Sebenarnya mulai dari situ. Akan tetapi untuk suci dari hadas kecil, hadas besar, untuk suci dari najis, itu kita memerlukan air. Alatnya dulu pertama air dulu. Nanti kalau nggak ada air baru nanti ada bab tayamum. Maka bab pertama dalam fikih itu, maka itu namanya fikih toharoh. Fikih toharoh. Dalam kitab-kitab fikih itu dulu dibahas fikih toharoh, fikih bersuci, fikih bersuci. Karena tadi suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis. Maka bab pertama dalam fikih itu fikih toharoh, fikih bersuci. Dan dalam fikih bersuci itu bab lagi yang pertama lagi itu masalah air. Karena alat untuk bersuci kita yang pertama yaitu menggunakan air. Apakah semua air kita bisa gunakan bersuci? Tidak. Semua air tidak. Ada semua air kita pakai untuk bersuci. Jadi suci tidak kita. Maka ini kita mesti tahu air apa saja yang bisa dipakai untuk bersuci. Salah-salah kita pakai wudhu. Salah-salah kita pakai bersuci air yang tidak bisa untuk bersuci. Akhirnya bagaimana? Akhirnya kita belum bersuci. Belum lagi bersuci. Air yang tidak bisa menghilangkan hadas kecil, tidak bisa menghilangkan hadas besar, tidak bisa menghilangkan najis, air tersebut kita pakai untuk menghilangkan najis. Kira-kira najisnya hilang tidak? Tidak. Baju kita yang bernajis, ada air. Rupanya air itu bukan air yang bisa dipakai bersuci. Suci dia, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kita pakai untuk membasuh baju yang terkena najis. Akhirnya baju itu pun tidak hilang najisnya, masih najis. Lalu baju itu kita pakai sholat, dijemur, dipakai sholat. Sholatnya sah tidak? Wah, sampai di situ. Jadi ini masalah dasar, masalah air. Ini bukan sepele air tersebut. Maka ada pembagiannya. Ada air suci bisa dipakai untuk bersuci. Ada air
suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah itu. Suci bisa dipakai untuk bersuci. Suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini insya Allah malam ini kita pembahasannya masalah itu. Nah, yang pertama, tahirun mutahharun ghairu makruhin wa huwal ma'u mutlaqu. Yang pertama, jenis macam air tersebut suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Itulah istilah yang biasa kita dengar air mutlak. Air mutlak. Sekarang sering kita dengar, mungkin dari kecil, air mutlak. Air mutlak, suci bisa dipakai untuk bersuci. Apa itu air mutlak itu? Nah, air mutlak itu ada air, walaupun air itu sedikit. Ada air, walaupun air itu sedikit. Nah, air tersebut satu belum pernah dipakai untuk bekas wudhu, belum pernah dipakai untuk bersuci, berwudhu, mandi besar nih. Nah, nih. Ini belum pernah dipakai untuk berwudhu. Kalau air sudah dipakai wudhu, jatuh dia ke bawah, ini air yang di bawah inilah namanya air yang sudah dipakai untuk berwudhu. Nanti pembahasan yang kedua namanya air mustakmal. Ini airnya sedikit, belum, masih murni. Ini air ini masih murni, belum pernah dipakai wudhu, belum, yang pertama. Yang kedua, belum terkena najis, belum ada najis dalamnya. Dan yang ketiga, belum ada sesuatu yang mencampuri air ini yang merusak air tersebut. Itu namanya air mutlak. Jadi air mutlak itu masih murni, dia masih murni turun dari langit, masih murni keluar dari bumi, itu airnya namanya air mutlak. Yang turun dari langit itu air hujan, air embun, air apa lagi? Air es, air embun. Kemudian yang keluar dari bumi ada air mata air, ada air sumur, ada air laut, ada air sungai. Nah, ini yang air itu turun dari langit, keluar dari bumi, itu saja. Turun dari langit, keluar dari bumi. Kalau masih murni dia, belum ada tercampur najis, belum ada kecampuran sesuatu yang dapat merusak air tersebut. Contohnya kopi. Kopi itu najis atau tidak? Tidak. Kopi itu dia bukan najis. Suci. Nah, kopi itu suci, tapi masuk dalam air tadi, air yang sedikit nih masuk. Air ini berubah tidak? Berubah bentuknya, berubah jenisnya, berubah warnanya. Warnanya tadi yang aslinya putih menjadi hitam. Maka air tersebut dikategorikan nanti yang kedua namanya air mustakmal. Suci tak air kopi itu? Air kopi itu suci tidak? Suci, tapi tidak bisa dipakai bersuci karena sudah berubah warnanya. Berubah warnanya, sifat airnya berubah, airnya tidak asli lagi karena sudah ada perubahan. Jadi air mutlak itu ringkasnya air yang masih murni turun dari langit, masih murni keluar dari bumi, belum pernah kena najis, belum pernah kecampuran sesuatu yang dapat merusak air tersebut, dan belum pernah orang pakai itu untuk bersuci, maka itulah namanya air mutlak. Walaupun air yang murni tadi turun langit keluar dari bumi itu, walaupun warnanya itu warna coklat, tapi masih murni keluar dari bumi, dicangkul itu tanah tuh keluar air, tapi airnya itu warna teh. Ada tak? Dicangkul itu tanah gambut tersebut. Kalau daerah-daerah mana itu? Wah, Tembilahan, daerah Pelelawa, daerah Inhu sana, daerah-daerah
sana yang gambut, kalau dibuat dicangkul itu sumur, buat apa cangkul, airnya keluarnya warna apa? Warna kuning, warna coklat, warna teh, berwarna dia kan, tapi itu mutlak atau tidak? Mutlak, karena masih murni keluar dari bawah. Turunlah hujan, hujannya hujan susu contohnya. Nah, ada hujan es kita kan, ada hujan susu, warna, tapi masih murni turun dari langit. Air itu mutlak atau tidak? Itulah namanya mutlak itu. Nah, itu namanya mutlak itu. Masih murni turun dari langit, keluar dari bumi, itulah air mutlak tersebut. Itu bisa dipakai untuk bersuci dengan syarat tadi, belum tercampur dengan najis. Airnya sedikit. Kalau tercampur dengan najis, nanti namanya tuh air mutanajis. Nanti pembahasan najis. Masuklah ciri cocak ke dalam air yang sedikit. Air yang sedikit masuk ciri cocak najis. Air yang sedikit itu bisa nggak dipakai wudhu? Nggak bisa pakai wudhu, walaupun tak berubah. Walaupun tidak berubah. Kemudian yang kedua, tadi sudah mutlak masih murni. Yang kedua, air itu ada namanya air sedikit, ada namanya air banyak. Ada namanya air sedikit, ada namanya air banyak. Air sedikit itu air yang bagaimana? Air banyak itu air yang bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabath wa fi lafzin lam yanjus." Idza kanal ma'u qullataini, apabila air tersebut dua kulah. Nah, ini istilahnya dua kulah tuh. Apabila ada air itu dua kulah, maka air yang ada dua kulah itu masuk najis, maka tidak menajiskan dia. Oleh karena itu dalam fikih ada namanya air sedikit, ada namanya air banyak. Apa itu air sedikit? Air yang kurang dua kulah. Nah itu air yang kurang dua kulah. Nanti dua kulah terus. Air yang banyak itu air bagaimana? Air yang lebih dari dua kulah. Nah itu pahami dulu. Air sedikit, air banyak. Air sedikit, kategori air sedikit, airnya kurang dari dua kulah. Air banyak itu air yang dua kulah ke atas. Sekarang dua kulah itu berapa ukurannya? Nah, dua kulah itu berapa ukurannya? Dalam fikih Syafi'i, dua kulah tersebut 60 cm, 60 kali 60 kali 60 kali 60. 60 apa namanya ini? Lebar 60, tinggi, panjang, lebar, tinggi. Panjang, lebar, tinggi. 60 60 60. Berarti kalau ada air di dalamnya penuh, maka air tersebut namanya air dua kulah atau air banyak. Tapi kalau kurang dari itu 59, atau mungkin dia buatnya 60, yang satunya 59, yang satu 59, yang satunya 60, penuh, itu belum dua kulah namanya. Itu namanya air sedikit. Ini air sedikit banyak ini pengaruh nanti. Jadi bisa dipahami dua kulah itu. Dua kulah itu 60 60 60. Kalau penuh air tersebut maka namanya air banyak, air dua kulah. Kalau di keramik kan kita ada keramik yang bak kita itu kira-kira berapa tuh? Ada 60 60 60. Bak kita yang biasa-biasa itu ada enggak 60 60 60? Lebih. Oh, lebih ya? Ada yang buat, tapi kalau bak yang biasa dijual yang sudah jadi itu enggak ada, enggak. Kurang itu ya. Yang ada kan udah jadi itu. Bak yang sudah jadi kita taruh di rumah kita. Ada yang memang kita buat di rumah kita, ada yang sudah jadi. Kalau yang beli yang udah jadi itu kayaknya kurang itu. Kurang. Intinya 60 60 60. Maka kalau ada air dalam diameter 60 60 namanya air banyak. Kalau kurang air sedikit.
Pengaruhnya di mana? Kalau air itu sedikit, kurang dari 2 kula, masuk najis. Najis. Najis itu nanti kita pembahasan najis. Kita contohkan darah. Darah itu najis. Masuk najis 1 tetes ke dalam air yang sedikit tadi. Kira-kira warnanya berubah tidak? Tidak berubah. Baunya berubah tidak? Tidak berubah. Rasanya berubah tidak? Tidak berubah. Tapi karena air itu sedikit, maka air itu menjadi air mutanajis namanya. Air mutanajis namanya. Kalau air mutanajis tidak bisa dipakai, tidak bisa pakai bersuci. Tidak bisa dipakai bersuci. Tapi kalau masuk yang bukan najis, masuk yang bukan najis, air sedikit, masuk yang bukan najis, sabun. Nah, air sabun, masuk situ sabun. Kalau masuk yang bukan najis, bendanya suci, masuk teh, masuk kopi, masuk sabun, masuk tepung, masuk yang lain-lain lah, yang benda suci, masuk dalam air yang sedikit tadi. Maka kalau berubah salah satu dari 3, berubah warna, berubah rasa, berubah bau, maka kalau berubah salah satunya, warna yang saja berubah, maka air itu namanya air mustakmal. Air mustakmal, itu air mustakmal. 1, air mustakmal itu 2 nanti. 1. Kalau air mustakmal, air itu suci, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, ini bisa dipahami. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Innal ma'a la yunajjisu syai'un." Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang membuat dia najis. Illa ma ghalaba 'ala rihi, kecuali berubah rihnya, baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Jadi kalau berubah salah satu dari 3, rasa itu bukan dirasa, kira-kira yang nampak itu warna. Kalau berubah warna, maka air itu dia menjadi namanya air mustakmal. Nah, sedikit tuh air yang bagaimana sedikit? Air yang kurang 2 kula. Ini contohnya air sedikit, kurang 2 kula. Masuklah kopi. Masuk kopi. Berubah tak warnanya? Berubah. Berubah warna. Suci tak air ini? Suci. Bisa dipakai bersuci? Tidak bisa dipakai bersuci. Namanya air apa ini? Mustakmal. Mustakmal. Jadi air mustakmal itu tuh. Itu yang pertama. Nah, tuh. Tapi kalau masuk kopi sedikit masuk kopi itu tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya. Air ini suci atau mustakmal? Suci. Nah, gitu dia. Suci air ini. Kalau tidak ada berubah salah satu, airnya masih suci. Kalau sudah berubah, nah ini hati-hati kita yang pakai bak kecil, masuk air sabun dalam tersebut sampai berubah warnanya, tahu kita dengan perubahannya, maka air tersebut mustakmal namanya. Mustakmal itu bagaimana maksudnya? Tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas besar, mandi hadas besar, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan najis, buang air kecil, buang air besar, buang air kecil, buang air besar, kita menyucikan, itu pakai air mutlak, tidak bisa pakai air mustakmal. Jadi udah berapa kita dapat? Mutlak, mustakmal, mutanajis. Mustakmal yang kedua, air mustakmal yang kedua, yaitu air itu sedikit. Nah, kalau saya bilang sedikit berarti kurang dari 2 kula. Lalu air yang sedikit itu kita pakai wudhu. Tatkala kita pakai wudhu, basuhan wajah kita yang pertama, air yaitu basuhan yang jatuh itu, airnya tersebut masuk ke dalam air sedikit tersebut. Wah, masuk dia. Contoh, di rumah kita punya capah, punya ember. Kalau capah ember itu banyak atau sedikit? Sedikit. Wudhu kita pakai gayung. Wudhu pakai gayung, ambil gayung, kemudian basuh wajah kita yang pertama. Basuhan yang pertama, basuhan wajib.
basuh pertama, banyak pula air yang jatuh tuh masuk ke dalam air yang sedikit tadi, ember atau capah yang sedikit tadi. Maka air tersebut berubah namanya air mustakmal. Tapi kalau pincarannya cuman satu pincaran, kita ambil jauh-jauh enggak masuk dia, pincar, tidak masalah. Tapi kalau banyak masuknya, itu mustakmal. Basuh tangan kita yang pertama. Pakai tangan enggak masalah. Diambil pakai tangan enggak masalah, tapi di dalam air sedikit itu, capah itu kita wudhu ambil tangan pakai air, masuk ke dalam itu namanya air mustakmal, bekas basuhan wudhu kita, bekas basuhan wudhu, bekas bersuci, itu namanya mustakmal juga. Jadi mustakmal itu dua bentuknya. Satu, karena sesuatu benda yang suci masuk ke dalam berubah dia. Yang kedua, bekas bersuci kita, bekas bersuci kita, itu namanya mustakmal. Maka wudhu itu yang paling amannya pakai keran. Air dalam tangki sudah jelas itu air mutlak, pakai keran kita buka sedikit, air itu ngalir jatuh dia kan. Tapi kalau kita pakai ember yang kecil, pakai capah yang kecil, pakai baskom yang kecil, kemudian kita wudhu di situ, itu maunya hati-hati. Dan kita tengok ada najis enggak di dalamnya, karena itu masih sedikit, berubah tak. Kalau masuk najis jadi air mutanajis, enggak bisa. Itu. Jadi hati-hati kan. Jadi yang aman itu wudhu dan juga mandi janabah. Itu hati-hati. Airnya sedikit tadi, sudah mustakmal, pakai mandi hadas besar. Sah tidak mandi hadas besar ya? Enggak sah hadas besarnya mandi. Enggak sah. Mandi hadas besar enggak sah. Pakai air mustakmal, enggak sah. Airnya sedikit, embernya di bawah, masih mutlak, pakai mandi hadas besar. Basuhan itu banyak pula masuk ke dalam lagi pincarannya. Jadinya air itu mustakmal. Maka yang aman tuh pakai shower namanya. Pakai shower dari atas ke bawah. Itu menghilangkan najis, menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas besar, menghilangkan hadas kecil, hadas besar, hilangkan najis itu dengan air yang mutlak dia. Tidak bisa pakai air mustakmal, tidak bisa pakai air mutanajis. Sampai di sini. Jadi pembahasan air kita sampai di sini. Yang pertama mutlak, air yang masih murni. Kemudian air mustakmal tadi sudah. Kemudian air najis. Air itu sedikit kecampuran najis. Tapi kalau airnya banyak, ini air banyak. Kalau air banyak saya bilang berarti air itu lebih dari 2 kula. Airnya banyak, masuk najis. Ketika masuk najis ke dalam air banyak tersebut, tidak ada perubahan, tidak ada berubah warna, tidak ada berubah rasa, tidak ada berubah bau, maka air tersebut masih air suci dia. Masih air suci. Tapi kalau sudah masuk najis, berubah. Salah satu baunya berubah, warnanya berubah, rasanya berubah, salah satu saja, maka air yang banyak pun menjadi air mutanajis. Jadi ini penting, air banyak sedikit ini pun penting. Kalau air banyak 2 kulah itu masuk cirik cocak ke dalamnya, kira-kira berubah tidak? Tidak berubah. Berarti air itu masih suci, air tersebut masih mutlak air itu. Oleh karena itu mungkin kalau mau pergi ke Jawa sering mungkin ditemui di tempat wudhu. Di tempat wudhu itu keluar masuk wudhu itu like kolam di bawahnya. Pernah jumpa? Awak niru-niru juga. Sangkurang cuma membersihkan kaki enggak. Mau masuk tempat wudhu itu di bawah tuh lai semacam kulam. Kalau di Jawa tuh rata-rata musola masjid orang tuh lah kayak gitu. Kalau daerah Jawa. Godang tadi kulam yang bawah tuh apa sobat? Kulam ya. Mau masuk tempat wudhu itu lai di bawah tuh lagang kulam air yang besar, tapi besar dia, dibuat orang tuh lebih dari 2 kulah. Karena apa? Masuk keluar orang kena air di situ, kalau ada najis di kakinya maka tersapukan oleh air tadi, tersucikan oleh air yang tadi itu. Enggak tahu dia keluar dari WC
Masih dia mungkin tahu, orang kan beda-beda. Ada yang dia istinja, ada yang nggak istinja, ada yang dengan berdiri, bekas kakinya pincaran najis yang sedikit-sedikit masuk dalam air yang banyak tadi, maka tersucikan di situ. Air itu pun menjadi suci karena masih banyak, tidak berubah dia. Nah, itu daerah-daerah Jawa. Awak niru-niru di situ, keluar masuk kamar mandi itu dibuat jo semacam skoci kulam sonik itu, tapi sedikit, kecil airnya, air yang sedikit. Kalau kena najis, najis semua air tersebut. Wah, najis semua air tuh. Orang tidak tahu semua situ semua. Air yang sedikit itu kalau masuk najis, walaupun tak berubah, dia menjadi najis. Menjadi najis dia. Nah, niru-niru kita di sini. Nah, itu pentingnya masalah air. Ada dua kula. Ini air banyak dan sedikit. Dan ada jenis yang keempat namanya air musammas. Air musammas ini tidak ada tempat kita. Air musammas ini air yang panas karena sinar matahari. Di daerah-daerah yang ada musim panasnya. Musim panas itu taruh tangkinya di atas atau taruh apa di atas itu, pas musim panas angin air itu namanya air musammas. Makruh dipakai untuk berwuduk, makruh dipakai untuk bersuci. Hilang dinginnya, hilang panasnya, baru dia hilang makruhnya, makruh saja. Begitu juga air yang sangat dingin dipakai berwuduk, sangat dingin pakai wuduk, itu pun hukumnya cuma makruh saja, tidak sampai haram. Itu namanya air musammas, air yang terkena sinar matahari, yang sangat panas. Karena apa? Kalau dipakai panas-panas, wuduk bisa menyebabkan penyakit baros, penyakit kulit, maka dimakruhkan untuk menggunakannya. Habis waktunya. Insyaallah kita sambung insyaallah pekan yang akan datang insyaallah. Ada yang benar datang daripada Allah Ta'ala, yang atas khilafan saya minta ampun pada Allah Ta'ala, astagfirullahaladzim, dan minta maaf pada bapak ibu orang tua sini. Sempurna majelis kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.